tidak memahami soal ideologi partai. Jadi ini hukumnya wajib dilakukan untuk kader dan struktur partai di semua lini. Pesertanya ini utusan dari 17 kota kabupaten. Pesertanya ada 100 orang. Dan setiap kabupaten itu ada yang utusan ada 5, ada 6, yang paling sedikit 3, total keseluruhan adalah 100 orang. Ya. Pak, apa langkah-langkah yang kita lakukan menjelang pemilu 2024 ini? Langkah-langkah ini adalah PKP ini adalah langkah persiapan tahap awal saya pikir untuk tidak saja memahami kawan-kawan yang memahami soal organisasi, tetapi juga garis perjuangan partai juga akan kita perdalam dan perkuat di sini. Supaya target-target partai ke depan menurut kita ini harus dimulai dari kader itu sendiri, baru kita bisa berbicara ke tahap yang lebih luas. Target seperti apa itu, Pak? Target yang dibebankan oleh partai terkhusus kaderisasi, kita sudah melakukan 1.200 kaderisasi di 17 kota kabupaten dan sudah melakukan 200 orang yang masuk di dalam jenjang kaderisasi media. Ke depan kita akan keliling roadshow di 17 kota kabupaten. Target keseluruhan adalah 18.000 kader partai yang harus mengikuti PKP dan pendidikan kader media. Tantangan PDI Perjuangan sendiri dalam memenangkan kembali pemilu seperti apa, Pak? Tantangan tetap harus ada, saya pikir, tapi soliditas, kekompakan, dan rasa kebersamaan yang harus diciptakan oleh setiap jenjang pengurusan partai yang dimulai dari pendidikan kader pertama ini, menurut kami, ini langkah awal yang harus dimiliki oleh setiap partai untuk menyongsong kemenangan itu. Kalau soal capres kira-kira sudah ada belum di Provinsi Sulawesi Selatan? Capres kita serahkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, soal kita adalah bagaimana menyiapkan mesin partai ini dari mulai Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, pimpinan anak cabang, ranting, serta kader partai untuk siap ketika siapapun nanti yang diusung oleh PDI Perjuangan. Artinya tidak terganggu, Pak, ya, adanya kader partai yang menjadi calon presiden, Pak, ya? Sampai hari ini saya pikir seluruh kader partai tetap fokus untuk menyiapkan mesin partai ini. Saya katakan kita tunggu nanti instruksi dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Hanya itu. Untuk pemilu kada Palembang Sampai hari ini kita belum berbicara soal itu. Ya, kita belum berbicara soal itu. Yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana mesin partai ini bisa bergerak secara optimal. Oke, terima kasih, Cukup. Pak. Oke, terima kasih, Pak. Kemarin kan ada pelatihan memasak tanpa minyak, kemarin dia datang. Ini disimpul apa nih? Ya, semua itu saya pikir nanti kita akan koordinasikan. Biasanya kalau Dewan Pimpinan Pusat sudah melakukan itu, pasti nanti ada turunannya, ada instruksi ke Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. Dan kita akan mengkoordinasikan soal itu semua. Gimana tuh? Belum. Tapi saya melihat Itu loh, yang pas terima kasih. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.